Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Bisnis Angkutan Laut Minyak dan Gas. Sekarang kita akan membahas tentang cost comparison across ship types, yaitu bulk carrier, tanker, and container ship. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis kapal. Yang pertama yaitu ada bulk carrier, yang mana di sini terdapat foto kapalnya. Dan kapal bulk carrier ini adalah tipe kapal kargo yang didesain untuk mengangkut muatan curah seperti biji besi, batu bara, biji-bijian, gandum, dan produk pertanian lainnya. Kapal bulk carrier memiliki ruang kargo besar dan tidak memiliki pembatas antar muatan, sehingga muatan dapat dengan mudah ditumpahkan atau dikeluarkan secara mekanis. Selanjutnya itu tanker ship, atau sering dikenal dengan kapal tangki. Kapal tangki adalah kapal kargo yang dirancang untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar. Jenis kapal tangki bervariasi sesuai dengan jenis cairan yang diangkut, seperti kapal tangki minyak, oil tanker, untuk mengangkut minyak bumi, kapal tangki kimia, chemical tanker, untuk mengangkut bahan kimia, dan kapal tangki LNG, liquefied natural gas, untuk mengangkut gas alam cair. Terakhir adalah container ship atau kapal kontainer. Kapal kontainer adalah tipe kapal kargo yang didesain khusus untuk mengangkut kontainer standar dengan ukuran tertentu. Kontainer ini sendiri adalah wadah atau kotak besar yang seragam dan dapat dengan mudah dipindahkan dari kapal ke truk, kereta api, atau kapal lain tanpa perlu membongkar muat ulang. Hal ini membuat proses pengangkutan barang menjadi lebih efisien dan mengurangi waktu bongkar muat di pelabuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur biaya dari jenis kapal. Di sini struktur biaya dari jenis kapal ada biaya operasional, biaya pelabuhan dan bongkar muat, dan biaya modal. Yang pertama kita lihat di kapal bulk carrier, yang mana biaya operasionalnya itu ada bahan bakar, perawatan rutin, dan gaji kru. Untuk biaya pelabuhan dan bongkar muatnya, itu ada bongkar muat curah seperti batu bara atau biji besi. Yang ketiga itu ada biaya modal. Biaya modalnya itu ada biaya investasi awal yang besar dengan umur ekonomis kapal yang panjang. Jadi walaupun biaya investasinya besar, namun umur ekonomis dari kapalnya itu bisa lebih panjang dan sesuai dengan harga investasi awal yang kita berikan. Yang kedua itu kapal tanker, yang mana biaya operasionalnya itu ada bahan bakar, gaji kru, dan perawatan keamanan seperti double hull dan sistem inert gas. Sedangkan di biaya pelabuhan dan bongkar muatnya itu ada fasilitas khusus di pelabuhan seperti pipa dan pompa yang menambah biaya bongkar muat. Dan biaya modalnya itu ada investasi dan regulasi keselamatan dan lingkungan yang tinggi, serta teknologi yang khusus. Maka biaya modal di kapal tanker itu memiliki investasi yang lebih tinggi dan nominal yang besar karena menggunakan teknologi yang khusus dan mengikuti regulasi keselamatan dan lingkungan yang tinggi. Kapal kontainer. Biaya operasional di kapal kontainer ini memiliki konsumsi bahan bakar yang tinggi karena kapal kontainer beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi dengan rute yang lebih panjang dan dengan rute yang tetap. Dan biaya pelabuhan dan muat bongkar, itu biaya penggunaan terminal kontainer itu lebih besar dan luas, dan ini cukup memakan biaya. Dan biaya modal. Biaya modal investasi awal kapal kontainer ini dan untuk investasi terminalnya cukup besar karena ini dilihat dari kapasitas kapal kontainer itu sendiri. Terakhir ini adalah referensi yang kita gunakan dalam pembahasan materi ini. Terima kasih.